Coba kalau kita dekat dengan Al-Malik yang Maharaja, kita kadang akan khawatir. Kenapa? Karena kerajaan Allah, kerajaan Al-Malik ini abadi. Allah tidak akan pernah turun tahta, dan Allah tidak bisa diturunkan oleh siapa jua pun. Sehingga orang yang dekat dengan Allah selalu aman, selalu tentram dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya Al-Quran, Al-Hadis menyuruh kita untuk dekat dengan Al-Malik, dengan Raja yang sebenar-benar Raja, agar kita selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil malik malaka kulla syai'in min insin wa jinnin wa malaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la musyarik. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu kulli arifin wa salik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin abdal nasik wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ahlil ibadati wal manasik, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral habaib wal ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya, kita pada malam ini dapat kembali berkumpul, dapat kembali bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin ini dalam rangka untuk berzikir, bersalawat, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rabi' min asma'il husna Al-Malik, yang keempat dari Asma'ul Husna, yaitu Al-Malik. Huwallazi yamliku kulla syai'in milkan mutlaqa wa yastawli alaihi istila'an mutlaqa wa yatasarrafu fihi tasarrufan mutlaqa. Al-Malik artinya adalah dialah pemilik tiap-tiap sesuatu. Penguasa atas tiap-tiap sesuatu. Pelaku pada tiap-tiap sesuatu tanpa ada batasan yang membatasinya. Nah, itulah artinya Al-Malik itu. Pemilik tiap-tiap sesuatu. Artinya tidak ada satupun
di alam semesta ini melainkan milik Allah, melainkan ampunnya Allah Al-Malik. Tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan di bawah kuasanya, di bawah kuasanya. Dan tidak ada satupun di alam semesta ini melainkan perlakuan dari perlakuan-perlakuannya. Dia yang memiliki sepenuhnya. Jadi artinya bahwa alam semesta ini milik Allah sepenuhnya. Tidak ada sekutu. Artinya kada berfungsi. Mutlak milik Allah. Tidak ada sekutunya. Dan dia yang menguasai sepenuhnya. Dan dia memperlakukan apa yang ada di alam semesta ini semaunya. Semaunya. Apapun yang diputuskannya tidak ada yang bisa membatalkannya. Apapun yang diputuskannya tidak ada yang bisa menolaknya. La radda li hukmih, tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Apapun yang ia inginkan, apapun yang ingin ia perbuat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Al-Malik, dia yang berhak memberikan kerajaan kepada orang yang dia kehendaki. Dia berhak mencabut kerajaan tahta orang yang dikehendakinya. Dia berhak memuliakan orang yang dia kehendakinya. Dia berhak menghinakan orang yang dikehendakinya. Firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Kalau orang ini sudah dikehendaki Allah menjadi raja, dia akan menjadi raja. Dan dia mencabut kerajaan orang yang dikehendakinya. Dia muliakan orang yang dia kehendaki. Dia hinakan orang yang dia kehendaki. Di tangan Engkau kebaikan, sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Al-Malik, dia maharaja, raja segala raja. Dialah raja yang sebenar-benar raja. Dia berfirman, Fata'ala Allah al-Malikul Haq, Maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya raja. Nah, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Itulah makna yang terkandung dalam Asmaul Husna yang keempat, yang seringkali hanya kita singkat Al-Malik. Itu artinya adalah Maha Raja. Penjabarannya, raja itu
Seperti yang demikian tadi. Dia memiliki sepenuhnya. Dia berkuasa sepenuhnya. Dia mau berlaku apapun semaunya. Itulah yang dinamakan raja yang sebenar-benar raja itu. Al-Malik. Nah, apabila ada seorang makhluk Allah disebut raja, manusia umpamanya disebut raja, disebut malik, maka ungkapan kita menyebut itu raja itu hanya adalah majaz. Dalam bahasa Arab, majaz artinya hanya sekedar ungkapan, bukan yang sebenarnya. Nah, jadi kalau ada manusia jadi raja, itu hanya majaz, hanya ungkapan, bukan raja yang sebenarnya. Atau disebut dengan istilah lain, raja kecil. Raja kecil. Raja besar, raja sebenarnya Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja sebenarnya adalah Allah. Kalau raja manusia itu adalah raja kecil. Raja kecil. Atau bahasa lainnya yang lebih jelasnya adalah raja-rajaan. Nah, raja kecil. Kayak mobil. Nah, mobil itu kalau besar ya mobil sebenar-benar mobil. Tapi kalau kecil mobil-mobilan, gitu kan? Nah. Jadi kalau ada makhluk yang diberi gelar raja, sultan, malik, itu istilah, hanya sekedar ungkapan, bukan sebenarnya raja. Raja yang sebenarnya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Malik. Sesuai dengan firman-Nya tadi, Fata'ala Allah Al-Malikul Haq. Maha tinggi Allah, dialah raja yang sebenarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kenapa makhluk yang diberi Allah kerajaan disebut raja kecil atau raja yang tidak sebenarnya raja? Karena makhluk itu bagaimanapun dia berkuasa tetap mempunyai keterbatasan. Mempunyai keberhajatan kepada orang lain. Dan bagaimanapun seorang makhluk itu menjadi raja atau berkuasa, satu saat pasti kerajaannya itu akan berakhir. Nah, itulah sebabnya disebut tadi adalah raja kecil. Nah, kalau raja besar, maharaja itu Al-Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat kitab sucinya Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kita agar menjadi orang yang dekat dengan Al-Malik ini. Bahkan Al-Quranul Karim, sabda-sabda Nabi itu intinya adalah menyuruh kita agar dekat dengan Al-Malik, dengan Maharaja ini. Agar kita jadi kekasih oleh Al-Malik yang Maharaja. Banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang intinya agar kita ini dekat dengan Al-Malik, menjadi kekasihnya Al-Malik itu. Karena apa?
karena kebahagiaan, keselamatan seseorang baik di dunia maupun di akhirat itu diberikan kepada orang yang dekat dengan Al-Malik itu. Keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat itu diberikan kepada kekasih-kekasihnya Al-Malik itu. Nah, kalau kita jauh dengan Al-Malik, kita akan sengsara dunia akhirat. Kalau kita tidak jadi kekasih Al-Malik, kita akan susah hidup di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu banyak firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalam para aulia Allah mendorong kita agar senantiasa kita berusaha menjadi orang yang dekat dengan Al-Malik, menjadi kekasihnya Al-Malik itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita bisa membayangkan, bahkan menyaksikan bagaimana senangnya, bagaimana nyamannya hidup orang yang dekat dengan presiden. Bagaimana nyamannya, senangnya hidup orang yang dikasihi, disayangi oleh presiden. Presiden ini raja kecil. Raja kecil. Orang yang pangkatnya rendah, bila mana dekat dengan presiden, pangkatnya cepat naik, lakas naik. Orang yang pangkatnya rendah, bila disayangi oleh presiden ini, lakas naik pangkat. Orang yang punya usaha, bila mana dekat dengan presiden, lancar usahanya. Jadi kekasihnya presiden, pengusaha ini lancar usahanya. Nah, ini kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita bagaimana nyamannya, senangnya hidup orang yang dekat dengan raja kecil. Bagaimana nyamannya, senangnya hidup orang yang disayangi oleh si raja kecil ini. Kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita. Padahal si raja kecil ini punya banyak keterbatasan. Sudah begitu nyaman hidup orang yang dekat dengannya. Nah, presiden itu berkuasa, banyak keterbatasan. Presiden memutuskan A, kalau DPR kada mau, batal keputusannya. Itu keterbatasan seorang presiden. Presiden mau ulah peraturan, DPR menolak, kada bisa jadi peraturan. Ini keterbatasan seorang presiden. Nah, itu sudah kita bisa lihat bagaimana nyamannya orang yang dekat dengan presiden ini. Padahal si presiden ini punya banyak keterbatasan. Nah, apalagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, yang Maha Raja, yang raja sebenar-benar raja ini. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah ada takut di dalam diri mereka. Nah, para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, ini orang yang dekat dengan raja kecil, dengan presiden. Pangkatnya naik, usahanya lancar. Nah, kalau presiden ini habis umur, presiden ini habis masa jabatannya, atau presiden ini diturunkan oleh rakyatnya, otomatis orang yang dekat dengan presiden ini pun ikut turun.
Bahkan bisa masuk penjara. Ini kita bisa menyaksikan bagaimana orang yang dulunya dekat dengan penguasa-penguasa, begitu penguasa ini turun tahta, orang yang dekatnya pun ikut turun tahta dan tidak sedikit yang masuk penjara. Kenapa? Karena dia ini hanya dekatnya dengan raja kecil yang sangat terbatas kekuasaan.